Oke teman-teman, nih kita biar tahu nih teman-teman buat peternak-peternak muda, calon peternak muda nih sama Pak Panji dari Berkah Sejahtera Farm di Jonggol nih. Pak, gimana sih Pak nih untuk memulai usaha ternak kambing dulu deh, generalnya kayak seperti apa Pak? Baik, ya yang penting pertama hobi. Hobi dulu. Nah kalau udah hobi kita lebih gampang. Karena kita perasaannya udah menyatu karena ini makhluk hidup semua. Iya benar ya, makhluk hidup, jadi harus cinta dulu ya Pak, baru terjun gitu ya Pak. Jadi passionnya kita dapat. Nah, kalau ilmu tinggal digali aja. Sama jam terbang ya Pak ya? Ya, jam terbang. Nah, untuk sejarahnya sendiri nih Pak, dari Berkah Sejahtera Farm ini seperti apa sih Pak? Dulu awal 2008 kandang sapi. Wah. Ya, kandang sapi. Ini bisa muat sekitar 100 ekor. Baru tahun kemarin kita ganti dengan kambing. Nah, kita konsentrasi di breeding. Nah, kemudian kita sekarang main susu kambing juga. Karena susu kambing permintaannya luar biasa banyak. Nah, jadi lumayan lah buat harian ada putaran. Karena susu kambing itu 50 kali lebih baik dari susu sapi. Nah gitu Pak. Oke Pak, ini kenapa nih Pak bisa beralih nih Pak dari tadinya sapi yang ratusan ekor. Nah ini tadi bekas-bekas kandang sapinya masih kelihatan nih teman-teman nih. Tuh, kenapa jadi berpaling lah ke kambing dan domba ini Pak? Jadi sebenarnya miara anak sapi. Cuman pemasaran dia agak sedikit susah. Di samping itu untuk hariannya kurang. Nah dengan kita main susu kambing, hariannya ada, kemudian juga pemasaran lebih mudah. Oke Pak. Sekarang, nah kalau misalkan sapi ini kan resikonya besar atau besaran kambing nih Pak? Kalau untuk resiko, jadi gini tahapannya kalau mau miara itu lulus dulu miara sapi. Oke. Nah, baru miara domba. Nah kalau udah miara sapi, miara domba udah hatam, baru miara kambing. Karena kambing paling susah. Oh, kambing paling susah. Karena dia suhu dia rentan, perubahan cuaca, penyakit juga banyak. Kemudian juga ada beberapa tipe kambing kayak di sini, misalnya kambing etawa, memang dia untuk besar susah. Ini kayak gini Bang, yang apa? Yang hitam ini. Memang dia untuk kepala hitam untuk gitu besar susah. Ini yang kepala hitam yang kupingnya apa? Lempit-lempit ini. Lempit-lempit ini dia untuk postur besar susah. Nah, kalau kayak Jawarandu gini dia tahan sama penyakit. Oh, jadi, agak kuat ya Pak? Ya, kalau yang baru-baru pelihara lebih bagus pelihara Jawarandu atau koplokan lah kita kupingnya seperti ini kan. Kalau etawa nih ras yang paling sulit untuk dipelihara. Kalau baru-baru saya sarankan Jawarandu. Nah, kemudian ada juga kayak bur. Yang ini kita lihat burnya nih. Bur cenderung lebih susah atau gimana Pak? Kalau bur paling gampang. Oh, paling gampang. Paling gampang. Nah, ini bur nih. Nah, kalau bur ini paling gampang dia. Karena dia makan apa aja masuk, kemudian daya tahan terhadap penyakit juga kuat. Gitu. Nah, kalau misalkan bur atau jenis kambing lain ini Pak, ada nggak sih Pak pakan pantangannya nih yang nggak boleh gitu Pak, yang sering menjadi apa? Yang paling sering ada salah paham di makan itu. Sebenarnya selagi dia masih daun-daunan boleh. Cuman kadang ada yang peternak pemula habis ngarit langsung kasih. Nah, itu resikonya tinggi karena masih ada gas dalam itu. Oh, okay. Nah, kalau kita habis ngarit kita taruh dulu, besoknya baru dikasih. Karena seperti di alamiah mereka ini, kalau kambing tuh makannya di atas. Nah, kalau domba makan di bawah. Oh, jadi gitu dia ya, lebih suka digantung-gantung untuk sifat alaminya supaya pencernaannya juga lebih apa? Lebih bagus. Lebih bagus ya langsung ya. Tetapi kambing juga ada beberapa, intinya mereka akan milih mana yang mereka pantang, mereka juga nggak akan makan. Oh, nggak akan makan. Seperti daun singkong misalnya, ya kalau diinepin dulu nggak ada masalah. Tapi yang bahaya ketika langsung dikasih dan sebagainya. Ada juga yang mitos, oh langsung dikasih, nggak boleh kena air. Itu kalau saya belum pernah. Saya selalu layukan dulu, nah baru dikasih seperti itu. Oke Pak, nih loncat ke pemasaran sedikit nih Pak. Kira-kira nih Pak, untuk di daerah Jonggol sendiri nih Pak, yang digemari itu kambing apa sih Pak? Untuk daerah Jonggol, ini Mas apa? Domba Bang. Oh, domba-domba. Jadi kalau daerah Jonggol tuh primadonanya ini seperti domba-domba apa? Domba-domba Garut. Oh, domba-domba periang-periangan. Oke. Tetapi sekarang ini kan sudah zaman apa? Zaman canggih. Jadi semua orang sudah lihat YouTube, lihat apa? Internet. Nah, sekarang sudah mulai ngerti nih kambing-kambing PE. Kambing PE, kambing bur dan sebagainya. Jadi kalau kambing PE ini kan sebenarnya kambing kontes yang dipasarkan
khususnya Idul Adha karena dia memang tinggi, besar. Jogrokkannya bagus memang ya, kambing Jogrokkan. Kalau kambing bur ini kan emang kelasnya kelas pedaging. Pedaging. Yang dia memang sate, kemudian olahan-olahan masakan masukin. Tapi sekarang juga sudah banyak orang kurban dengan kambing bur. Ya udah digemari malah jadi Karena primadona lihat ya. bobotnya saja, kalau bur itu bisa segini lah misalnya. Ini udah 35 sampai 40. Nih, 35 sampai. Nah, kalau kambing PE 35 sampai 40 itu susah nyari buat seperti itu. Oh, jadi jogrokkannya juga nggak Ya, dia dagingnya padat. Jadi begitu kita potong untuk kurban, dia dagingnya full. Lebih banyak buat paket kurbannya gitu. Tuh, teman-teman ada tips nih teman-teman kurban nih. Jadi kalau mau paket yang banyak Ya, dapat apa? Dagingnya, kerakas Bur. dagingnya, ya pilihnya kambing-kambing Ya, bur nih teman-teman. Tuh, tapi kalau mau jogrokkannya tinggi mungkin bisa kambing PE ya, tergantung memang selera ya. Kalau bur ini kurang begitu tinggi tapi badannya padat. Kalau padat untuk tuh. daging lebih banyak. Lebih banyak. Kalau PE dia sama jorong tinggi tapi daging sedikit. Oke. Sana Balik ada lagi. kambing susu Nah, ini ada kambing susu juga nih teman-teman. Nah, ini kambing susu yang mana nih, Pak? di sebelah sana. Di sebelah sana. Oke, Pak, sebelum ke sana nih, Pak, kita sambil jalan kira-kira untuk pakannya sendiri nih, Pak. Di sini pakai apa Ini aja? kita lihat. Jadi untuk pakan itu kan tetap alaminya adalah Hijauan ya, Pak? hijauan. Jadi kita pakai bentukan apa? Kayak semacam silase. Oh, ini pakan silasenya nih, teman-teman. Ini dari pakcong. Oh. Jadi banyak yang bertanya kan, bagusan odot, pacong atau apa pertanyaan seperti itu kan. Nah, kalau saya sarankan pacong. Oke. Karena dia lebih aman di tangan, maksudnya nggak berduri, nggak ada berduri halus, kemudian airnya sedikit. Jadi kalau dibuat silase dia lebih mudah. Nah, untuk ketahanan ini, Pak, berapa lama nih, Pak, di dalam tong gini? Ini nih, Pak? bertahun-tahun. Oh, bertahun-tahun ya? Ah. Aman ya? Kayak kalau odot dia lebih rentan karena airnya banyak. Oh, Airnya banyak. oke. Nih teman-teman Kalau ada tips nih teman-teman. Ya. Kalau odot emang rumput odot airnya banyak teman-teman. Dan proteinnya pun lebih bagus pacong. Oh, tuh. Hasilnya pun lebih banyak. Kita Nah, ada ini buat sendiri atau gimana ya, Pak? buat sendiri, kita Oh, ada buat kebun, kita tanam buat bang pakan. Ini pun baunya harum dia, sudah seperti tape. Oh, berarti tips yang lain nih, Pak. Jadi kalau mau ternak ini harus ada bang pakannya dulu. Bang pakan. Itu penting Karena banget, teman-teman. bagaimanapun tetap jangan sampai berebutan sama orang lah. Iya, iya benar. Kita amanin bang pakannya dulu. Amanin bang pakan. Baru kita amanin Ya. hewannya gitu. Itu kalau mau ada yang mau bibit, banyak kita bibit pacong. Banyak tuh. Jadi tanam-tanam aja dulu, sudah tumbuh baru beli. Nah, ini buat tambahan. Oh, ini apa nih, Pak? Biasa ampas tahu. Oh, ampas Cuman tahu. kita buat fermentasi. Oh, difermentasi lagi, teman-teman. Artinya ini nanti akan ada penambahan proteinnya atau Oh, protein ditambahin kasarnya akan lagi ya? bertambah karena proses fermentasi tadi. Jadi kita kasih apa? Dedek atau Oh, ada campuran ya, Pak? Ya, dedek atau polar di bawahnya saja sama di atas saja supaya dia menyerap air. Oh, Di samping itu kita kasih M4 sama molasses. Ini penyimpanan ini tahan tahunan. Oh, kalau tahunan dari juga. fermentasi ya. Jadi di samping itu juga selama ini yang dibilang ampas tahu bau kalau udah begini udah wangi. jadi dicampurin lagi ya. Udah wangi. Tadi apa lagi, Pak? Campurannya M4 M4. sama molasses. Oh, Diguyurin aja pakai yang buat nyiram itu biasa. Dikasih polar bawahnya atau dedek bawahnya, dikasih atas dah. Wah, bawah ini sama atas. ilmu mahal ya teman-teman. Ya. Buat peternak calon Boleh peternak kalau ini muda. ada mampir sini nggak apa. Tuh, Kita mampir buat mampir-mampir. silaturahmi dan Kopi-kopi belajar darat. bareng-bareng gitu. Ya, silaturahmi atau ada yang mau pelatihan juga silakan. Silahkan tuh buka pelatihan juga di sini teman-teman. Langsung kontak aja ke Pak Panji nih di Jadi Berkah Sejahtera Farm. Ya. DBS Farm. Ini kandang juga perlu kita pisah, Bang. Jadi kalau yang baru lahiran kita kasih serbuk kan, karena dia kukunya belum apa? Oh, belum kuat. Ya? Kayak gini kan dikasih serbuk Nih nih. kita lihat nih teman-teman. Nah, ini baru usia 2 minggu. Wah, ini Jadi dia lega banget. sedang pertumbuhan kuku dan sebagainya. Tuh. Ini sapera. Ini susu ya, Pak, yang bersusu. Susu, speknya spek susu sapera. Tuh, teman-teman. Tuh, bersih kan. Pakai apa nih? Serbuk. Serbuk-serbuk kayu. Serbuk kayu Supaya bekas-bekas, lebih aman. Ya, bikin kusen, gergajian kayu, limbah-limbah. Oke, kita ke Nah, ini yang Sam. susu, Bang. Sanen, Bang. Oh, ini ada sanenan nih. Nih. Oh, ini kandang indah banget teman-teman. Bisa lihat teman-teman dari sini ada gazebo. Ini ada gazebo nih, kalau buat kesini tuh pasti nyaman banget tuh. Jadi ini bersih banget teman-teman tuh. Ya, enak Jadi kan banget. selama ini orang mitos kalau atau ngomong kalau beli di pasar panas, Bang. Oke, benar. Panas, terus ya kita menawarkan alternatif.
Bener-bener. Kalau di sini kan sambilan ngopi, sambil Adem. minum susu kambing, Yo. bisa milih santai. Santai tuh, dan di sini tempat sejuk banget. Ya, nitip juga boleh, gitu kan? Nitip boleh tuh. Ini dari Australia, Bang. Nah, Full ini blood. Sapera ya. Sanen full blood, Oh, Bang. Sanen. Full blood. Yang tadi ada sertifikatnya ini. Oh, ini ada sertifikatnya, Ya, teman-teman. Ini sedang kita jodohkan, sedang kita kolonikan. Gitu. Tuh, teman-teman kalau mau bibit ini inden aja langsung. Ya, Pesan. boleh. Tinggal pesan mau yang gimana. Japri aja Pak Panji. Ini saperanya. Ini Sapera tuh. Ini sebenarnya sapera itu kan karena dia masih F1, Bang. Oh, yang membedakan apa sih? Silangan dari Jawarandu sama Sanen. Oh, jadi Sapera. namanya Sapera atau Oh, PE dengan apa? Dengan Sanen. Nah, kalau sudah F2 biasanya disebutnya Sanen. Oke. Karena sudah mulai berubah nih, Bang. Dari mulai kupingnya, warnanya anatominya udah, beda ya? Ya, sudah menyerupai dengan yang full bloodnya. Full blood, Kalau ini kan oke. masih ke bawah warna-warna Jawarandu dan sebagainya. Oke nih contohnya teman-teman nih crossingannya. Ya, Tuh. F1-nya dia. F1. Nah, ini Ini F3 sama F4. nah kalau F1 bedanya F1 F3 itu sama atau Ini F4? Bang, kalau dia pertama anaknya pasti F1. Oh, berarti silsilah keturunan pertamanya gitu. Ya, kayak ini lahir dari pertama nih, Bang. Nanti kalau dia punya anak kayak gini, Bang, anaknya F2. Oke. Nanti anaknya dewasa betina kawin sama itu lagi F3. Oke, teman-teman tuh teori ternaknya seperti Nah, itu. kalau dapat teman-teman. anaknya lagi betina lagi F4. Nah, terus sampai F5 baru setara genetika dengan pure blood. Oh, dengan aslinya menyerupai gitu. menyerupai. Ya? Oh, berarti makin tingginya F-nya itu makin lumayan harganya. Jadi nunggunya itu harus 5 tahun. oh, 5 generasi ya? 5 generasi. Itu pun harus punya dua bibit. Dua bibit yang di-crossing pejantan. gitu ya? Nah, jadi dia nggak boleh anak kawin sama bapak lagi nggak Oh, boleh. nggak boleh inbreed lah Nggak boleh istilahnya ya inbreed. gitu. Dia harus Ya? pisah dulu, nanti dikawin lagi dengan lainnya. Nah, ini ilmu mahal nih teman-teman. Teori ternak dibongkar di sini ternyata teman-teman tuh luar biasa nih Pak Panji nih. Oke, selanjutnya nih Pak. Nah, seperti ini kan, Bang. Ini bapaknya Alpin nih, Bang. Oke. Makanya warnanya dia hitam. Ini lucu banget Ya. Ini nanti tadi kan sama ini nih F1. Oh, Ini jatuhnya F1. di F2. Tapi ini karena jantan, nanti nggak bisa kita teruskan. Oh, berarti putus ya genesnya? Putus. Oh, justru diputusnya Ya, di cross. jantan. Jadi dari cross aja dia. Oke. Tapi kalau nanti ini lahir betina, nah betinanya baru kita kawinkan. Oh, pantas tadi betina itu disimpan-simpenin ya, Pak? Ya, Oke. karena emang agak susah untuk meningkatkan genetika itu. Oh, iya benar. Perlu waktu. Nah, emang lucu Nah, banget. ini bur nih, Bang. Ada bur. Nah, ini bur masih yang tadi ya. Tuh, bur tuh. Ini bur nih, Bang. Ini yang tadi sana cross burnya, Bang. Nah, kalau ini udah Pure ya? udah pure blood. Jadi Full dia blood ya sudah jadinya? pure blood. Jadi dia apa namanya sudah genetikanya sudah boleh dikatakan murni lah gitu, Bang. Murni ya, gen menyerupai gen aslinya ya. Gen aslinya. Ini yang merah, Bang. Kalau ini sudah F4. Oh, dari aura mukanya juga beda ya, Pak? Beda, Bang. F1-nya tadi yang sama Ya. yang F4 itu Dia beda ya biasanya karakternya? kalau seri F tuh lebih nurut. Oh, lebih nurut justru. Lebih apa? Lebih jinak, Jinak. gitu, Bang. Oke, Kayak gini kan lebih jinak Oh iya, bener ya. dibanding dengan yang Tuh, bener, silangan-silangan itu masih. Pantesan tadi dia juga dilepas aman-aman Aman. aja gitu. Ternyata memang Iya, jinak nih. jinak semuanya. Ini, Bang, yang lagi ngetren bur merah. Oh, bur merah yang lagi Merah. up ya. Red Apa? bur, red bur. Red bur nih, teman-teman. Tuh, ada di sini tuh. Heeh. Nah, ini ntar lahir anaknya udah F5 nih, Bang. Oh, karena mendekati ya F4 ini ya. Betul. Oke, jadi saya belajar ya teman-teman di sini, jadi tahu nih pelan-pelan. Ini kalau ini sama-sama F3, cuman dia beda warna nih, Bang. Tuh, yang ini, Bang. Nah, yang ada ini sama putih, ada yang belang. Oh, ini sama sebenarnya, cuman bedanya ini putih, Ya. ini benar-benar apa kayak bur yang Betul. itulah ya, Ya. merah putih lah ya. Ya. Tuh. Jadi kita belajar nih teman-teman di sini. Nah, untuk perkembangannya sendiri nih Pak, kira-kira yang cepat untuk prospeknya buat pemula terutama Ya. gitu, rekomendasinya apa nih Pak? Jadi tergantung sasaran. Mau dapet cuan harian, nah kan, Oh, benar-benar. atau cuan tahunan. Kalau cuan harian ya lebih bagus main di susu dulu. Oh, main di susu. Karena dia daily ya Pak, rutinitas harian ya. Cuman dia memang pakannya harus ekstra. Oh, ya, karena nutrisinya Ya, perlu lebih lah ya. Tapi kalau buat iseng-iseng aja, mending Jawarandu kita breeding aja. Oke, itu teman-teman. Karena kan biasanya lahan terbatas atau mungkin hanya untuk iseng-iseng kan. Tapi Iya, kalau mau terjun total harus punya banyak alternatif, Bang. Biar ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Ada rekomendasi nggak Pak? Misal kira-kira buat pemula nih, kira-kira berapa ekor yang biasanya standar lah buat pemula itu supaya nggak Ini kerepotan yang ya? banyak
orang nafsu kan bang, Iya benar-benar. karena maaf hanya lihat-lihat konten dan sebagainya, tapi tidak pernah terjun, sehingga begitu terjun kok nggak untung. Justru malah ada aja gitu kan Karena kendalanya. peliharanya tanggung dulu, dan memang harus niat kalau melihara kambing ini, nggak buat iseng-iseng aja, kecuali memang punya lahan yang luas diumbar itu nggak ada masalah. Lebih Tapi aman. kalau udah bikin kandang itu minimal tuh 30 atau 20 bang, 20 lah paling minimal, supaya ada sirkulasi keuntungan. Jadi ntar lahiran tuh enak. Oh, jadi tiap mesti bulan. dihitung-hitung juga targetnya, Ya, terus targetnya. manajemennya seperti apa gitu. Karena kalau supaya kita nggak boncos piara ya. cuma 5, sedangkan kambing ini hamilnya 5 bulan, berarti bisa kadang-kadang cuma sebulan 1. Oh, Itu kan oke. nggak pulang bang. Iya, iya, benar. Tapi itu juga nggak salah. Harus dimulai dari pelan lama banyak. Yang saya terangkan tadi adalah untuk menghasilkan untung itu minimal 20 ekor. Oh, 20 ekor baru ada putarannya. Ada lah ya? puterannya itu bang. Gitu, teman-teman. Gitu. Itu wajib tuh. Teman-teman wajib simak ini sih Ya. sebenarnya. Jadi 20 ekor itu satu jantan berapa betina tuh, Pak? Satu aja jangan nggak usah banyak. Oh, jantannya satu aja, betinanya 19. Ya, ntar kita gilir kan bang. Kita gila. Oke, benar. Nah, selain itu juga teman-teman jangan lupa nih nutrisi apa? Apa aja Ya. sih Pak biasanya yang dipakai Pak nutrisi? Kalau kita ini kan kadang suntik sendiri bang, vitamin. Kayak B kompleks. Kemudian untuk yang lain-lain paling kudis atau ada yang kena skabies kan, pakai skabies ya, biasa suntik gatel. Sama yang paling utama tuh kembung. Oh, itu Kita harus paling susah ya, Pak? Kita harus siap obat kembung yang oral. Oh, yang oral langsung. Ya, tapi alhamdulillah sih kalau kita manajemen pakannya bagus, nggak ada yang kembung bang. Nah, ini yang paling penting lagi nih Pak. Ada satu yang saya amatin dari awal datang ke sini itu kandang Pak. Kenapa kandang tuh bisa bersih? Ya, ini karena kita peliharanya memang pengen ciptakan kambing, bukan pengen jualan kambing. Oh iya benar. Jadi mindset kita Ya, tuh terarah gitu ya. ya, Jadi jadi kambing kalau- nggak melulu yang jorok Ya. atau segala macam gitu ya. Kalau kambing ini mereka diperlakukan dengan baik bang, diperlakukan dengan selayaknya kambing, mereka pasti datangin untung. Tapi kalau kita kejar untung, belum tentu dapat untung. Oke. Berarti ada kuasa gini ya. Cinta dulu baru Ya. cinta ngejar kita gitu ya. Cinta dulu sama Jadi kambing. kalau mereka kita asuh dengan cinta, dia juga ngasih feedback kita. baik ya Pak. Dan di kambing yang paling penting ini bang, tahun pertama kita dimakan kambing, keluar uang terus. Iya, benar. Nah tahun kedua baru imbang. Oh, ini stepnya kayak gitu ya Pak? Ya kambing sama kita sama-sama makan. Oke. Nah tahun ketiga baru kita bisa makan kambing. Oke, jadi saya paham tuh Ya. konsepnya itu teman-teman. Jadi memang tahun pertama ujiannya lah kita jalanin dulu Keluar aja. uang, bikin kandang. Iya. Karena mereka belum lahir kan bang. Nah, begitu Benar-benar. tahun kedua mereka sudah lahir tapi belum bisa dijual. Belum bisa dijual, Nah, benar. tahun ketiga baru. Baru panennya di Baru situ, panen. puncak ya tuh, Ya, teman-teman gitu benar. aja. Oke, sekali lagi nih Pak. Sabar harus sabar. Nah, sabar dan tipsnya nih Pak dan trik biar buat pemasarannya lebih bagus tuh seperti apa Pak? Sekarang medsos bang. Yang kedua memang kualitas. Yang ketiga kepercayaan. Banyak orang yang jual murah tapi beli kapok. Ada juga yang jual agak mahal, mutu bagus, pembeli datang terus. Gitu. Jadi memang tiga itu harus berjalan dengan seirama gitu. Oke, jadi semua lini harus Ya. berbarengan ya gitu. Medsosnya bagus, mutunya juga dipertahankan dengan baik, kepercayaan juga dijaga dengan baik. Oke Pak Panji, ini alamat kandangnya di mana nih untuk teman-teman buat mampir ke sini? Kita deket dengan Pasar Jonggol, cuma 5 menit. Tuh dari Pasar Hewan Jonggol teman-teman Ya, dekat. 5 menit. Kita Jadi- di Desa Sukasirna deket rumah makan Jatinunggal. Jatinunggal patokannya tuh. Di pasti mapnya tahu apa Pak? semua. Di mapnya di Dadi Berkah Sejahtera. Dadi Farm. Bekas Sejahtera Farm Ya. tuh teman-teman. Nggak jauh emang jalannya jalan raya nih teman-teman. Jalannya Sini. mulus. Mulus pokoknya enak deh buat Sini mampir. ngopi-ngopi, enak. Ngopi-ngopi. Kita minum-minum susu kambing sambil lihat-lihat kambing. Cocok nggak cocok urusan belakangan. Oke, yang penting silaturahmi dulu. Silaturahmi. Oke Pak, nomor WA-nya Ya, Pak. nomor WA saya 0813 0813 710 710 69 69 888. 888 Ya. tuh. Langsung aja teman-teman untuk mencari hewan kurban atau mau Boleh. materi-materi breeding komplit di sini dari DP berapa aja titip ambil pas lebaran. tuh. Aman tuh teman-teman. Udah free penitipan, udah tinggal ambil sendiri Ya, ya. yang penting DP berapa saja sepantasnya Kita ambil akad, tinggal. selesai, Ya, gitu. itu aman. Aman Mulai di sini. aman. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih Baik. banyak Pak Panji. Terima Sukses kasih, selalu Bang. dan sehat-sehat selalu. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti kita lanjut di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.